Perkenalkan, nama saya Frederico Putra dengan nomor NRP 5051241038 dari jurusan Inovasi Digital. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya Pak, dikarenakan saya kemarin masih harus mempersiapkan EAS dan mengerjakan tugas besar, saya belum bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Namun saya sudah selesai melakukan wawancara bersama beberapa teman saya untuk memperspesifikkan ide saya. Jadi kemarin saya sempat melakukan wawancara ke beberapa teman saya. Yang pertama yaitu Mas Irsyad. Mas Irsyad ini dia memiliki bisnis membangun startup. Jadi dia mendirikan beberapa startup dan ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Kemudian saya tanya ke Mas Irsyad, kira-kira ini permasalahan apa yang Mas Irsyad hadapi ketika membangun sebuah startup atau sebuah bisnis digital ini, dan mengapa Mas Irsyad ini mengalami hal ini? Kemudian Mas Irsyad menjawab bahwa sebenarnya permasalahan yang dia hadapi ini ada beberapa hal. Namun yang menjadi masalah utama itu ya digital marketing dan penjadwalan konten ini, penjadwalan konten sehari-harinya untuk mempromosikan startupnya ini. Kemudian saya tanya lagi, penjadwalan konten seperti apa dan digital marketing seperti apa sih yang benar-benar jadi masalah ini supaya lebih spesifik. Dan Mas Irsyad menjawab bahwa misalnya yang menjadi masalah itu karena kan dia memiliki banyak aktivitas seperti harus berkuliah, mengerjakan tugas kuliah, kemudian berolahraga dan lain sebagainya. Akhirnya untuk mengatur jadwal ketika memikirkan ide untuk membuat konten, kemudian belum mengedit konten dan uploadnya itu membutuhkan waktu yang agak lama dikarenakan terganggu beberapa aktivitas lainnya, sehingga uploadnya itu nggak bisa maksimal, yang menyebabkan itu beberapa kontennya ada yang memiliki views tinggi, juga ada yang memiliki views rendah juga. Terus saya bertanya lagi, kalau misalkan Mas Irsyad ditawarkan sebuah solusi, kira-kira apa yang Mas Irsyad ini inginkan? Dia bilang bahwa sebenarnya yang bisa memecahkan masalahnya yaitu di mana dia itu butuh sesuatu platform yang bisa membantu dia itu untuk ya ini mengontrol sosial medianya ini secara otomatis dari segi posting konten, kemudian penjadwalan sesuai dengan hari-hari atau jam-jam di mana banyak user sedang aktif, kemudian ide-ide konten yang mungkin relevan dengan brandnya. Dan dari situ saya mengambil sebuah masalah yang lebih spesifik, yaitu permasalahan di mana sebuah bisnis atau sebuah influencer digital itu ternyata membutuhkan hal-hal seperti itu, seperti otomatisasi dan lain sebagainya. Kemudian saya akhirnya mencoba lagi untuk bertanya kepada teman saya yang memiliki bisnis juga, yaitu Virus. Nah, biasa Virus ini dipanggil sebagai Babe. Jadi saya bertanya kepada Virus, apa sih permasalahan yang kamu hadapi selama ini ketika menjalankan bisnismu dan mengapa? Jadi Virus ini kan punya bisnis jual baju yang kita biasa sebut itu thrifting. Namun dia ini sekarang masih thrifting secara offline atau orang-orang itu harus datang ke tempatnya. Dan dia ini kepingin supaya lebih banyak orang itu bisa datang ke tokonya itu. Kemudian dia bilang kalau misalnya dia ini juga punya digital atau apa ya, kayak akun sosial media yang digunakan untuk mempromosikan tokonya ini. Namun dia berkata kalau pembuatan konten ini sedikit bermasalah dan sedikit kurang sesuai dengan brandnya. Dikarenakan pertama tokonya itu jauh dari dia, yaitu di Bandung, sedangkan Virus harus berkuliah di jurusan inovasi digital yang sama dengan saya, yaitu di Surabaya. Sehingga untuk pembuatan konten dia tidak bisa mengurus secara sendiri, dia harus mempercayakan itu kepada pegawainya atau pekerjanya. Sehingga pembuatan konten ini dirasa oleh dia itu kurang maksimal dan jadwal uploadnya itu juga tidak bisa sesuai dengan
jam-jam di mana audiens ini sedang banyak aktif, sehingga kontennya itu terkadang ada yang memiliki banyak views, terkadang juga ada yang views-nya rendah. Kemudian saya bertanya lagi, jadi sebenarnya core atau permasalahan inti yang menjadi masalah itu di mana apanya? Apakah di digital marketingmu atau memang kamu kepingin atau pengen branding di sosial media? Dan Bapak bilang sebenarnya kalau digital marketing nggak terlalu, dikarenakan kan eh, dia itu sudah ada marketing secara offline-nya, yaitu pakai tokonya itu, toko fisiknya itu. Dan kemudian dia berkata juga kalau misalnya dia itu lebih ke arah brandingnya, lebih ke arah branding di sosial medianya itu. Yang lebih penting dikarenakan nantinya kalau sudah punya nama di sosial media itu nanti dia bisa ekspansi ke sosial media itu sehingga bisa memperbesar jangkauan konsumennya. Dari situ saya mendapatkan insight lagi atau mendapatkan em, pencerahan lagi bahwa sebenarnya itu ada juga permasalahan di branding ini, sosial media ini, yang dapat dituntaskan dengan ya membuat konten yang lebih sesuai dengan brand yang digunakan. Oleh karena itu, saya merumuskan sebuah masalah yaitu kesulitan dari pemilik bisnis digital, terutama yang solo atau yang individu, itu dalam mengelola semuanya. Dikarenakan kan bisnis ini banyak hal, kayak misal belum mengurus keuangan, habis itu mengurus perkembangan dari bisnisnya ini sendiri, dan masih banyak hal lainnya lagi. Sehingga terkadang itu orang itu memiliki hanya sedikit waktu untuk mengurus bagian marketing ini, yang menyebabkan marketing ini kurang maksimal. Dan karena itu saya memikirkan sebuah ide, yaitu di mana saya akan membantu mengotomatisasi masalah-masalah tersebut, yaitu eh, penguploadan konten, penyesuaian hari di mana banyak audiens aktif, dan ide-ide yang lebih sesuai dengan brand mereka. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih.